Halo teman-teman semua, kembali lagi di Kaban Solving bersama Rio Kaban. Oke teman-teman, pernah nggak sih teman-teman nanya nih, dalam artian kayak, em, kenapa kita tuh menggunakan logam yang berbeda-beda dalam kehidupan kita sehari-hari? Kenapa baja karbon tuh nggak digunakan sebagai material dasar mesin, mesin pesawat? Atau mungkin kayak, kenapa kita nggak pakai kayak satu logam aja untuk aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, itu mungkin kayak pertanyaan-pertanyaan seperti itu mungkin pernah terlintas gitu ya teman-teman di benak teman-teman. Nah, pada video kali ini kita akan bahas nih teman-teman, khususnya kenapa baja karbon nggak digunakan sebagai material dasar mesin pesawat? Apakah karena kekuatannya? Setahu kita kan kayak baja karbon itu kan kekuatan itu tinggi teman-teman. Dalam artian kayak eh, dari segi strength, dari segi toughness itu baja itu bisa dibilang bagus lah gitu. Tapi kenapa dia nggak dijadikan material sebagai material dasar mesin pesawat ya teman-teman? Nah, pada video kali ini teman-teman kita akan ngebahas tentang konsep dari metalurgi itu sendiri teman-teman, tapi secara lebih mudah untuk dipahami. Mudah-mudahan dari teman-teman sendiri mudah ya untuk memahaminya. Oke teman-teman. Nah, semua itu terletak di sini teman-teman jawabannya. Nah, mungkin kita akan bahas dikit aja teman-teman dari ini, dari diagram fasa ini. Jadi diagram fasa itu merupakan diagram yang menunjukkan hubungan antara komposisi dari suatu paduan logam teman-teman dengan temperaturnya atau suhunya teman-teman. Nah, jadi logam atau dalam hal ini paduan ya teman-teman. Em, Ketika kita itu apa ya namanya teman-teman, menggunakan komposisi tertentu teman-teman, komposisi tertentu pada suatu paduan dan kita letakkan dalam suhu-suhu yang berbeda. Misalnya sebagai contoh kita taruhlah komposisi 3% dengan suhu yang berbeda. Ketika kita suhunya makin naik berarti kan dipanaskan ya teman-teman. Ketika suhunya itu naik alias logam ini dipanaskan, dia itu akan berubah fasa teman-teman. Fasanya itu akan berubah. Misalnya dia naik ke 1832 Fahrenheit teman-teman. Dia itu akan berubah fasa teman-teman. Demikian juga kalau kita naikin lagi teman-teman ke 2192, dia itu akan berubah lagi fasanya. Sampai pada akhirnya dia akan menjadi liquid teman-teman. L ini liquid ya teman-teman, dalam artian dia meleleh sepenuhnya. Nah, balik lagi ke pembahasan kita teman-teman di sini. Jadi kenapa nggak baja karbon sebagai material mesin pesawat teman-teman, mesin turbin pesawat. Oke teman-teman, kita kan tahu ya teman-teman, mesin turbin pesawat itu butuh temperatur yang tinggi teman-teman. Nah, temperaturnya itu bisa melebihi 1300 derajat Celcius teman-teman. Nah, kalau baja karbon teman-teman, kita lihat misalnya baja karbon dengan kadar karbon 0,8%. Dia itu ketika di suhu biasa teman-teman, suhu kayak kita sehari-hari kan berarti suhu normal ya teman-teman. Dia itu akan, misalnya anggaplah dia ada di sini teman-teman, kan 0,83%. Dia ada di titik ini teman-teman. Nah, dia itu akan ngebentuk fasa yang namanya fasa perlit teman-teman. Di mana fasa perlit ini dia memiliki struktur BCC, dan struktur BCC ini teman-teman memiliki sifat yang seperti baja yang kita ketahui sekarang ini teman-teman, kayak kekuatannya bagus dan cukup tangguh juga teman-teman. Jadi baja normal yang kita kenal saat ini teman-teman itu memiliki fasa perlit teman-teman. Oke, fasa perlit. Nah, apa yang terjadi kalau dia beroperasi di atas 1300 derajat Celcius? Nah, ketika dia dipanaskan teman-teman, berarti kan otomatis dia akan naik. Naik, 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 naik. Nah, dia ini akan berubah, akan masuk ke daerah yang hurufnya ini mirip Y teman-teman ya, tapi bacanya gamma. Dia itu akan berubah fasanya menjadi fasa austenit teman-teman. Di mana fasa austenit ini teman-teman memiliki struktur kristal yang namanya FCC. Nah, pada struktur kristal FCC ini teman-teman, dia itu akan memiliki sifat yang berbeda dengan sifat sebelumnya yang itu BCC ini teman-teman. Nah, sifat FCC ini akan lebih ulet. Lebih ulet itu artinya lebih renggang teman-teman. Kayak lebih ngebentuk semacam karet gitu teman-teman. Tapi nggak karet juga ya teman-teman. Tapi kayak lebih renggang gitu. Sehingga nantinya baja ini akan memiliki kekuatan yang of course bakal lebih rendah teman-teman. Sehingga kalau misalnya kekuatannya lebih rendah, berarti kan kekuatannya menurun teman-teman. Dan akhirnya sifat-sifat yang tadinya
kuat, tangguh itu nggak terpenuhi lagi teman-teman di suhu tinggi atau suhu lebih dari 1300 derajat Celcius teman-teman. Nah, itu alasannya kenapa baja karbon teman-teman yang kita kenal saat ini tuh kayak kekuatannya tinggi, dia tuh nggak cocok untuk dijadikan material pesawat terbang. Dalam artinya material mesin turbin pesawat terbang teman-teman. Kenapa? Ya itu, sifatnya akan berubah. Kenapa berubah sifatnya? Karena fasanya pun berubah. Kenapa fasanya berubah teman-teman? Karena struktur kristalnya berubah menjadi FCC, di mana FCC ini memiliki kekuatan yang jauh lebih rendah ya teman-teman. Bisa kita bilang lebih rendah dari BCC ini teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita udah ngebahas kenapa baja karbon rendah atau baja karbon 0,8% ini teman-teman itu tidak bisa digunakan sebagai material dasar pesawat terbang. Kedepannya kita akan bahas tentang fakta-fakta terkait ilmu material ini teman-teman dan juga dengan cara yang mudah-mudahan mudah untuk dipahami. Oleh karena itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ke channel Kaban Solving. Oke gitu aja teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.